Halo sahabat Sapa, kembali lagi di podcast Sapa Institute. Nah, hari ini kita akan berdiskusi dan membahas lebih detail tentang apa itu Sapa Institute dan kenapa Sapa itu berdiri, dan kemudian nanti akan banyak berbincang lebih lanjut apa yang sudah dilakukan oleh Sapa, juga berdiskusi tentang apakah keberadaan Sapa itu telah memberikan banyak manfaat kepada masyarakat sekitar, khususnya untuk perempuan korban kekerasan. Selanjutnya, untuk diskusi kita di podcast hari ini saya tidak sendirian. Hari ini saya sudah kedatangan teman, sahabat, dan hari ini akan menjadi teman diskusi di podcast kita hari ini. Saya perkenalkan ya, namanya siapa Teh? Sri, atau orang manggil saya tuh Tesri ya kebanyakan ya. Oke, jadi teman saya ini namanya Tesri dan biasa dikenal dengan sebutan Tesri oleh teman-temannya. Sebelum bicara lebih lanjut, mungkin kita akan diskusi sedikit ya terkait dengan sejarah, kalau orang bilang adalah sejarah, atau bicara terkait dengan kenapa Sapa itu harus ada, Tesri. Jadi kenapa dulu Tesri itu membuat Sapa ini, kenapa dulu itu? Apa yang melatar belakangi kenapa Tesri dan teman-teman berinisiatif membuat Sapa Institute? Silakan Tesri. Ya, terima kasih. Selamat sore ya bagi kawan-kawan semua pendengar setia podcast Sapa Institute. Sebenarnya Sapa Institute itu berdiri tahun 2005 ya, berangkat dari kegelisahan beberapa anak muda, termasuk juga anak-anak muda perempuan, terhadap situasi yang dihadapi oleh perempuan, terutama di Kabupaten Bandung, karena memang dulu itu base kita itu di Kabupaten Bandung. Nah, kami melihat bahwa persoalan perempuan itu tidak bisa selesai hanya kita membincang saja persoalan perempuan itu misalnya di bangku-bangku kuliah, kemudian di seminar-seminar, tapi butuh aksi yang nyata untuk merubah situasi perempuan. Nah, kami melihat bahwa pada saat itu ternyata masih banyak perempuan yang mengalami kekerasan terhadap perempuan. Bahkan kita menemukan misalnya dalam satu RW itu 10% perempuan yang ada di sana itu mengalami kekerasan. Kemudian angka kematian ibu dan anak yang masih tinggi. Kemudian juga persoalan angka buta huruf perempuan, kemudian tingkat partisipasi pendidikan perempuan masih sangat rendah dibandingkan laki-laki. Kemudian banyak juga perempuan yang menjadi korban trafficking. Tidak hanya traffickingnya ketika dia menjadi pekerja migran, tapi juga menjadi korban trafficking di negaranya sendiri atau di wilayahnya sendiri. Nah, berangkat dari situasi ini kami sangat prihatin dan kita melihat butuh nih ada sebuah wadah yang berbicara tentang persoalan perempuan, di mana perempuan sendiri itu bisa memperjuangkan hak-haknya gitu. Nah, akhirnya kami membentuk wadah yang namanya Sapa Institute. Jadi Sapa itu menyapa. Jadi menyapanya itu bukan sekedar kata, tapi juga menyapa dalam sebagai sebuah tindakan. Akhirnya Sapa dibentuk dengan tujuan sebagai pusat informasi dan komunikasi bagi perempuan. Mungkin itu ya sekilas tentang latar belakang kemudian kenapa Sapa perlu berdiri. Oke, terima kasih Tesri. Jadi tadi sudah digambarkan ya dengan detail oleh Tesri kenapa Tesri kemudian berinisiatif membuat Sapa Institute ini. Kalau boleh ditanya Tesri, dulu itu tahun 2005 Sapa dibentuk, itu Tesri bersama siapa aja? Apakah Tesri sendiri atau ada teman-teman, dan teman-temannya ini dari mana saja? Ya, saya tidak sendiri tapi bersama dengan beberapa kawan lain yang juga sebelumnya itu kami adalah aktivis mahasiswa ya. Keren banget memang aktivis mahasiswa. Jadi dulu sebelum kami mendirikan Sapa, kami itu adalah aktivis dari Lembaga Kajian Perempuan Gerakan Persatuan Mahasiswa Islam di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi LKAP ini merupakan organisasi ekstrakurikuler ya di kampus UIN yang pada saat itu kami memang banyak melakukan kajian terkait dengan gender Islam dan feminisme. Nah, beberapa alumni LKAP diantaranya ada saya, kemudian ada Sumiati, ada Ridwan Apandi, kemudian ada Dindin Saripudin, mendirikanlah kemudian Sapa Institute, dan kita mengajak beberapa junior ya pada saat itu junior di LKAP dan juga beberapa alumni UIN untuk
bergabung di Sapa Institute dalam perkembangannya. Oke, Teh Sri. Nah, itu kan perjalanan yang katakan pasti butuh perjuangan, Teh Sri ya. Tidak mudah gitu ya membuat Sapa. Terlebih waktu itu kan teman-teman masih mahasiswa kan. Yeah. Nah, ini jadi menariknya itu teman-teman masih mahasiswa, masih belajar, tapi kemudian membentuk Sapa. Nah, untuk membentuk Sapa tentu banyak sumber daya yang harus disiapkan teman-teman. Nah, boleh gak diceritakan di sisi itunya, apa yang kemudian dikorbankan teman-teman untuk membuat Sapa itu? Mungkin bisa diceritakan Teh Sri kepada penonton podcast Sapanya ini. Ya, banyak hal memang suka duka ya ketika kami membentuk Sapa Institute, karena pada saat itu kan kita tidak punya cukup sumber daya ya, baik keuangan, tidak punya kantor, sarana prasarana gitu. Kemudian juga kami sendiri masih belum bekerja dan masih tergantung secara finansial terhadap orang tua gitu. Bahkan di awal-awal pendirian Sapa saya juga sudah menikah ya. sudah menikah. Pengantin baru waktu itu ya. Ya, sudah menikah terus punya anak, mau tidak mau akhirnya memang kebutuhan secara finansial ada tuntutan ya dari karena sudah berumah tangga, terlepas dari pembiayaan orang tua. Di sisi lain kita pengen mengembangkan organisasi, gimana nih caranya gitu. Ya mau tidak mau akhirnya kita berstrategi. Nah, beberapa strategi yang kami lakukan untuk mengantisipasi kita tidak cukup punya sumber daya, kami itu membangun jaringan dengan beberapa NGO perempuan terutama di Jakarta. Jadi ada beberapa NGO perempuan yang support Sapa Institute di awal-awal. Jadi ada Kapal Perempuan, kemudian ada Kaliana Mitra, kemudian juga ada teman-teman alumni dari Ikatan Alumni Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam ya, yang selalu mensupport Sapa baik secara finansial maupun untuk mendukung mensinergikan beberapa program Sapa. Nah, terus yang lainnya strategi yang kami lakukan selain bekerja sama dengan NGO perempuan ya, untuk menutupi kebutuhan finansial. Jadi kita banyak oleh teman-teman dari NGO di Bandung misalnya kayak seperti Bigs ya dulu tuh, yang melibatkan kami dalam kerja-kerja penelitian, kemudian dengan jaringan alumni Hima Persis juga. Jadi sebagian dari dana kita untuk melakukan penelitian, honor yang kita dapat itu sebagian di sharing untuk operasional organisasi yang pada saat itu memang masih diinisiasi. Ya kalau kantor ya akhirnya kantor kemudian nyatu dengan rumah kontrakan saya. Jadi itulah suka dukanya. Sungguh luar biasa ya perjuangan Teh Sri dari mulai bukan mengorbankan, jadi rumahnya sendiri waktu itu sementara dipakai juga untuk sekretariatnya Sapa, Teh Sri ya. Dan tadi menarik juga Teh Sri, jadi ketika Teh Sri berbicara terkait sumber daya di awal mengelola Sapa itu, selain mengoptimalkan teman-teman ya, kemudian mengoptimalkan jaringan-jaringan teman-teman Sapa ya dulu ya, yang dari kampus, kemudian jaringan di level nasional, ada kapal dan sebagainya. Baik Teh Sri, sebelum dilanjut sebetulnya saya ingin menanyakan satu hal saja Teh Sri. Momen apa sebetulnya yang membuat teman-teman muda waktu itu ya, sekarang masih muda atau sudah tua Teh Sri? Jadi ya, masih tua muda ya. Muda menjelang tua lah. Oke. Jadi kalau saya baca profilnya Sapa di websitenya yayasansapa.id, saya melihat bahwa Sapa ini digerakkan kemudian diinisiasi oleh teman-teman muda ya, seperti itu. Nah, yang menarik itu saya ingin mungkin Teh Sri bisa sedikit saja menceritakan momen apa yang membuat teman-teman yakin 100% membuat Sapa waktu itu. Ya, dulu itu kan waktu di LKAP itu ada divisi pemberdayaan masyarakat ya, pengembangan masyarakat Islam. Jadi kami melakukan bakti sosial ke desa-desa yang memang sebagian besar adalah basisnya Ormas Persatuan Islam ya. Terus juga melakukan latihan dasar kepemimpinan di pesantren-pesantren. Nah, pada saat kami melakukan bakti sosial di masyarakat, kita melihat bahwa kok banyak persoalan perempuan yang disampaikan oleh ibu-ibu ketika kita melakukan misalnya pengajian ya. Jadi ketika teman-teman dari LKAP misalnya mengisi jadi ustadzah lah gitu ya di
pengajian-pengajian, ibu-ibu tuh banyak yang cerita misalnya terkait dengan bagaimana ada tetangga saya atau saudara saya mengalami kekerasan dalam rumah tangga gitu. Terus kita melihat kok banyak sekali persoalan perempuan gitu. Termasuk ketika ngomong kita soal kepemimpinan perempuan, banyak yang menolak. Kemudian juga di LKAP sendiri misalnya ketika kami diskusi itu kenapa sih harus malam hari gitu. Padahal bagi perempuan itu sangat sulit kalau misalnya harus keluar malam sampai subuh gitu. Karena di GPM itu seringkali diskusi itu sampai tengah malam sampai subuh gitu. Bahkan ketika kami di LK pas pulang dari LKAP itu seringkali dibilang genjer-genjer gitu. Jadi kayak kami itu kayak di stigma sebagai sebagai perempuan gerwani malam gitu ya. Perempuan malam gitu. Terus setelah itu akhirnya kita berpikir kita buat yuk sebuah wadah, tapi sebelum kita berpikir membuat sebuah wadah di mana perempuan bisa berkumpul dan memperjuangkan haknya, kita melakukan kajian. Pada saat itu dibantu oleh Bu Hetipah ya, juga yang salah satu foundernya Sapa. Jadi dibantu oleh teman dari Bitras sama Bu Hetipah melakukan asesmen untuk melihat bagaimana sih situasi perempuan di Kabupaten Bandung gitu. Nah, pas ketika kita melakukan asesmen, wow, ternyata banyak sekali perempuan-perempuan yang tidak beruntung, dia mengalami kekerasan, pendidikannya rendah, dan dia juga beresiko mengalami kematian ibu dan bayinya meninggal ketika melahirkan gitu. Tapi di sisi lain perempuan itu sangat rendah situasinya di partisipasinya itu sangat rendah dalam pengambilan keputusan di publik, termasuk tidak ada sebuah wadah yang bisa memperjuangkan hak-hak perempuan di Kabupaten Bandung. Nah, melihat situasi itu yang kemudian ayo kita perlu kayaknya sebuah wadah di Kabupaten Bandung yang itu tuh bisa diakses oleh semua perempuan di pedesaan, karena kita melihat bahwa perempuan pedesaan lah yang sangat mengalami berbagai persoalan yang kompleks, namun mereka sangat rendah tingkat pendidikannya dan tidak memiliki akses informasi. Karena dulu itu kan tidak secanggih sekarang ya. HP bisa kita dapatkan di mana-mana, informasi dari internet kita bisa dapatkan di mana-mana. Kalau dulu kan sangat sulit sekali misalnya ibu-ibu untuk mendapatkan informasi. Taruhlah yang sederhana aja, ketika dia melahirkan dan dia mengalami resiko tinggi, mau mendapatkan layanan kesehatan gratis, itu caranya gimana sih? Karena dulu tidak banyak gitu program-program perlindungan sosial ya yang bisa diakses oleh perempuan miskin seperti sekarang ini. Gitu. Terima kasih Tesri. Jadi tadi menarik ya kalau lihat dari latar belakang gitu ya, kemudian Tesri dan teman-teman memotret ya kondisi perempuan khususnya di pedesaan. Setidaknya ada beberapa persoalan utama gitu ya. Tadi Tesri bicara bahwa angka kekerasan sangat tinggi gitu ya. Kemudian yang kedua, angka kematian ibu dan bayi juga tinggi, dan yang ketiga terkait dengan partisipasi perempuan dalam kebijakan publik. Nah, berangkat dari situ, kemudian tadi di akhir berbicara bahwa perlu sebuah wadah, dan Sapa ini seolah-olah dianggap sebagai media, wadah, atau kalau boleh saya bahasakan arena berjuang, tempat berjuang ya Tesri. Nah, Tesri mungkin bisa menggambarkan lebih detail melihat kondisi seperti itu. Kalau ditarik ke mimpinya teman-teman Sapa itu, selain tadi bicara wadah, sebetulnya visi Sapa itu apa? Misi Sapa itu apa sebetulnya Tesri? Melihat kondisi waktu itu ya, ketika awal berdiri, kemudian mimpi teman-teman itu apa? Terkait dengan permasalahan yang ada di masyarakat ya, khususnya Kabupaten Bandung. Ya, pada saat itu kami berpikir bahwa kami tidak bisa bekerja sendiri ya. Jadi kita perlu membangun sebuah komunitas di level pedesaan di mana perempuan itu ikut bersama-sama dengan kita gitu. Perempuan di komunitas, mereka memiliki kesadaran kritis dan bisa memperjuangkan hak-haknya gitu. Makanya kemudian kita membentuk namanya tuh Komunitas Balai Istri. Kenapa saya menceritakan hal ini? Karena latar belakang kita membentuk wadah inilah yang kemudian sangat amat mempengaruhi visi misinya Sapa gitu. Kalau teman-teman bisa cek ya di beberapa media informasi yang Sapa punya, itu visi Sapa itu sangat kentara sekali gitu, bahwa dia berfokus pada untuk memperkuat perempuan agar memiliki kesadaran kritisnya, kemudian bisa mengorganisir dirinya, menggalang dukungan dan memperjuangkan hak-haknya gitu. Jadi kalau
kalau dilihat dari visinya ini kelihatan banget gitu bahwa Sapa itu memang sebuah organisasi yang mengembangkan pemberdayaan berbasis komunitas gitu. Jadi pemberdayaan perempuan berbasis komunitas. Kemudian selain visi eksternal yang tadi itu adalah visi eksternal, Sapa juga punya visi internal gitu. Jadi visi internal ini sebenarnya targetnya adalah bagaimana kemudian Sapa punya visi atau mimpi untuk menjaga sustainability organisasi. Nah, hal ini terwadahi misalnya dengan visi internal Sapa, yaitu menjadi sebuah resource center gerakan perempuan di Jawa Barat. Wah, luar biasa Teh Sri, mimpinya itu bukan hanya kabupaten ya. Iya, tapi Jawa Barat di gitu level ya. di level Jawa Barat. Nah, dari visi tersebut sebenarnya Sapa kemudian membangun sebuah misi ya. Jadi misi ini yang diharapkan kemudian bisa menjembatani tercapainya visi atau mimpi Sapa atau goalsnya Sapa. Jadi yang pertama adalah misinya membangun dan menguatkan kelompok-kelompok perempuan sehingga mampu mengorganisir dirinya dan juga memobilisasi dukungan serta memperjuangkan hak-haknya gitu. Makanya kemudian Sapa membentuk komunitas Balai Istri ya sebagai ruang perjuangan bagi perempuan di tingkat akar rumput. Kemudian yang kedua adalah mendorong pemenuhan hak seksual dan kesehatan reproduksi serta kemandirian ekonomi, termasuk pendampingan kasus bagi perempuan korban kekerasan melalui penguatan layanan komunitas. Jadi setelah Balai Istri dibentuk oleh kita, harapannya kemudian Balai Istri bisa berfungsi sebagai pusat layanan komunitas, sebagai media informasi, komunikasi, pendampingan dan juga advokasi bagi perempuan di tingkat akar rumput. Kemudian misi yang ketiga, karena sekali lagi Sapa adalah organisasi yang memang mengembangkan seluruh aspek strateginya dengan berbasis komunitas, maka ketika kita melakukan kerja advokasi itu misi yang ketiga itu adalah bersama komunitas mendorong lahirnya berbagai perubahan kebijakan dan juga memastikan implementasi kebijakan yang berperspektif hak asasi perempuan. Jadi ketika kita mendorong sebuah kebijakan, kami tidak kerja sendiri, tapi kita bekerja bersama komunitas Balai Istri dan kelompok perempuan lainnya. Kemudian yang misi yang keempat adalah mengembangkan media informasi dan komunikasi yang mempromosikan nilai-nilai hak asasi perempuan, hak asasi manusia, serta memperluas gagasan anti kekerasan terhadap perempuan. Jadi podcast, kemudian media sosial yang dikembangkan oleh Sapa itu adalah dalam rangka ruang untuk ruang untuk mengembangkan gagasan perluasan terkait dengan anti kekerasan terhadap perempuan. Dan yang misi yang terakhir adalah membangun kemandirian dan kompetensi organisasi sebagai pusat pembelajaran gerakan perempuan di Jawa Barat. Jadi misi yang kelima ini adalah untuk mengakomodir bagaimana ketika kami mampu memperkuat komunitas di perempuan di akar rumput, tapi juga kita secara organisasi bisa memastikan sustainability atau keberlanjutannya. Oke, terima kasih Teh Sri, tadi cukup detail ya. Jadi penjelasannya bicara visi misi Sapa. Jadi kalau mungkin bisa saya simpulkan teman-teman sederhananya, jadi visi besarnya Sapa itu bagaimana perempuan-perempuan itu bisa mempunyai kesadaran kritis ya Teh Sri ya. Tadi misinya banyak, sebetulnya ada 5 gitu ya kalau boleh disingkat gitu ya. Pertama tadi itu Teh Sri bicara bagaimana Balai Istri dibentuk gitu ya, kemudian dia punya kesadaran kritis gitu ya, memperjuangkan haknya. Kemudian yang kedua Teh Sri bicara bahwa setelah Balai Istri terbentuk diharapkan mereka bisa menjadi media pusat layanan komunitas Teh Sri ya. Yang ketiga yang menarik, selain ternyata Sapa ini selain bergerak menguatkan perempuan di akar rumput juga ke advokasi Teh Sri ya, karena tentu advokasi ini diharapkan bisa kemudian nanti melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro perempuan, kalau bahasa Teh Srinya sensitif terhadap kepentingan perempuan, begitu kira-kira. Nah yang keempat tadi Teh Sri bicara terkait dengan bagaimana media ya Teh Sri ya, pentingnya media ternyata untuk mengkampanyekan isu-isu perempuan dan memperbanyak pemahaman masyarakat tentunya. Dan terakhir yang luar biasa adalah bagaimana jejaring yang penting untuk mencapai visi Sapa tersebut. Teh Sri, tentu Sapa kan sudah berdiri lama ya, 2005 berarti sudah berapa tahun nih sekarang? 2021 berarti sekitar 16 udah 16 tahun ya. ya. Teh Sri ya, berarti
misi Sapa ini kan perlahan sudah mulai dilaksanakan Tesri ya. Berbagai kegiatan tentu sudah dilakukan oleh Tesri dan teman-teman di Sapa. Nah ini mungkin di terakhir ya, di sesi akhir ini saya mungkin teman-teman penasaran. Tadi kan ideal ya, visi dan misi Sapa begitu sangat ideal. Kemudian nah kalau saya tanya Tesri, apakah selama 16 tahun ini dari apa yang sudah dilakukan teman-teman Sapa itu ada nggak perubahannya gitu ya, baik itu dari sisi perempuannya di level desa yang tadi Tesri ceritakan, apakah ada perubahan nggak di Balai Istrinya gitu ya. Kemudian Tesri mungkin bisa bicara juga yang di level kebijakannya, apakah Sapa dan Balai Istri sudah menghasilkan apa gitu ya. Dan mungkin Tesri bisa cerita juga apakah Sapa kemudian setelah berdiri 16 tahun ini ada jaringan-jaringan yang Sapa terlibat gitu ya di dalamnya, baik di level Jawa Barat, kemudian di level nasional. Nah itu saya ingin cerita nih biar teman-teman di podcastnya Sapa yang nonton tuh tahu bahwa bukan hanya menuliskan visi misi Sapa itu ternyata sudah ada dampaknya ke masyarakat. Mungkin Tessi bisa cerita di sisi itu. Ya, terima kasih. Saya kira keberhasilan Sapa ini tentunya yang pertama adalah Sapa telah berhasil membangun 10 komunitas Balai Istri ya, di mana komunitas ini telah menjadi pusat layanan informasi bagi perempuan yang ada di tingkat akar rumput ya. Nah, Sapa sendiri membangun Balai Istri itu di beberapa desa di Kabupaten Bandung. Kemudian yang kedua, Sapa telah berhasil menurut saya adalah membentuk banyak kemudian perempuan menjadi leader di komunitasnya. Jadi anggota ya. Balai Istri itu setelah kemudian didampingi Sapa gitu ya, ada yang berubah di mereka gitu ya. Mereka menjadi leader di komunitasnya, banyak terlibat dalam misalnya menjadi pendamping perempuan korban kekerasan. Kemudian mereka juga menjadi pemimpin misalnya di desa dengan masuk menjadi badan perwakilan desa ada yang sampai dia di BPD ya. Jadi di BPD kemudian jadi ketua RW, kemudian akhirnya mereka bekerja, banyak perempuan korban juga yang bekerja menjadi pendamping korban kembali, misalnya kayak mereka aktif di Motekar ya, salah satunya motivator keluarga. Nah, selain itu menurut saya sih ada sekitar 500 kemudian perempuan yang didampingi oleh Sapa itu menjadi leader di komunitasnya ya di Kabupaten Bandung. Kemudian yang selanjutnya menurut saya juga hal yang sangat penting adalah Sapa telah mendekatkan akses bagi perempuan korban kekerasan. Sejak berdiri itu kurang lebih ada 1.500 perempuan korban kekerasan yang sudah didampingi oleh Sapa Institute ya. Perempuan korban kekerasan ini adalah mereka yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, perempuan yang menjadi korban trafficking, baik itu misalnya trafficking di tingkat lokal maupun trafficking yang dia adalah perempuan pekerja migran gitu. Jadi sudah sangat banyak sekali korban yang kemudian didampingi oleh Sapa Institute. Yang lainnya adalah keberhasilan Sapa itu adalah mendorong berbagai kebijakan, baik itu di tingkat daerah, misalnya dalam bentuk peraturan daerah seperti Perda Perlindungan Perempuan, Perda Perlindungan Anak, Perda Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Balita, kemudian peraturan daerah tentang tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Bandung gitu. Selain itu juga mendorong berbagai peraturan bupati ya yang memastikan standar layanan bagi perempuan korban kekerasan. Nah, di tingkat nasional sebenarnya kita juga bersama dengan Forum Pengada Layanan itu mendorong kebijakan terkait dengan integrasi layanan yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak dan juga sistem layanan dan rujukan terpadu di tingkat daerah ya yang mengintegrasikan bagaimana perempuan korban kekerasan itu bisa mengakses jaminan perlindungan sosial.
Nah, yang lainnya kebijakan di tingkat nasional yang saat ini masih terus kami perjuangkan adalah rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau oleh Baleg sekarang menjadi rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual gitu. Jadi itu beberapa produk kebijakan yang sudah dihasilkan oleh SAPA. Selain itu juga kita mendorong berbagai peraturan desa, kemudian MOU di tingkat kecamatan antar stakeholder terkait dengan isu perlindungan perempuan dan anak. Oke. Dan Terima yang kasih, terakhir yang sudah kami lakukan adalah membangun jejaring jejaring yang berfokus pada isu perempuan dan keberagaman, misalnya seperti Jaringan Advokasi Jawa Barat, Simpul Belajar Madani Kabupaten Bandung atau disingkatnya dengan SIMBAD yang berfokus pada isu kesehatan ibu dan anak serta transparansi anggaran desa. Kemudian juga ada forum pengada layanan, juga konsil LSM ya yang berfokus pada soal transparansi CSO. Jadi itu beberapa jaringan yang sudah dibangun oleh SAPA. Ya. Nah, di tingkat komunitas sendiri sebenarnya kita punya namanya tuh jaringan relawan pendamping kasus ya. Itu Jadi beda lagi sama Balai Istri. Beda lagi. Okay. Jadi kalau jaringan relawan pendamping kasus ini adalah forum jejaring relawan-relawan di Balai Istri yang selama ini melakukan pendampingan kasus bagi perempuan korban kekerasan, tapi dia tidak hanya bekerja di wilayahnya, tapi dia bekerjanya di lintas wilayah ya. Jadi di lintas di luar Balai Istri, di daerah Balai Istri maupun di wilayah lain yang itu bukan merupakan wilayah Balai Istri. Nah, untuk isu perempuan dan keberagaman sebenarnya kita membangun namanya itu jaringan perempuan penggerak ya. Oh, jaringan perempuan penggerak. Jaringan perempuan penggerak. Jadi jaringan ini dibangun berdasarkan semangat ya, spirit bahwa salah satu korban yang paling rentan mengalami kekerasan ketika terjadi konflik kebebasan beragama dan berkeyakinan itu adalah perempuan. Namun perempuan tuh punya potensi dia menjadi juru perdamaian gitu. Makanya dibangunlah kita perempuan penggerak untuk membangun leader-leader perempuan di tingkat komunitas minoritas agama yang selama ini menghadapi kekerasan berbasis agama. Mungkin itu sih. Terima kasih Tesi, tadi udah kita sama-sama simak ya bahwa ternyata betul Sapa 16 tahun kemudian melakukan berbagai hal ya untuk mencapai mimpinya dan perlahan mimpinya sudah mulai terwujud ya Tesri. Tadi menarik ketika Tesri menyampaikan bahwa setidaknya ada hampir 200 ya perempuan di akar rumput yang kemudian dia bisa menjadi focal point, jadi leader gitu ya di komunitasnya. Nah, ini mungkin sedikit saja Tesri. Ada nggak misalkan satu kisah inspiratif ya Tesri ya, hasil dari pendampingan Sapa terhadap komunitas? Ada nggak satu orang gitu ya yang mungkin Tesri bisa sampaikan bahwa perubahannya itu sangat drastis sebelum sampai didampingi oleh Sapa? Ada nggak yang bisa mungkin dibagi ke teman-teman yang menyaksikan podcast Sapa ini? Ya, saya kira ada banyak ya kisah inspiratif dari komunitas yang didampingi oleh Sapa ya. Misalnya pertama Teh Sugih yang dia awalnya korban, kemudian berhasil menjadi penyintas dan sekarang menjadi koordinator JRPK gitu yang bisa melakukan pendampingan kasus tidak hanya di komunitasnya tapi juga di luar komunitasnya. Dia mampu mendekatkan akses layanan bagi perempuan korban kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, korban trafficking dan sebagainya. Kemudian ada Teh Yani, dulu dia adalah korban pernikahan anak ya. Jadi dia menikah di usia 13 tahun, tapi kemudian semangat belajarnya tinggi, dia sampai akhirnya bisa menamatkan pendidikan S1 gitu. Padahal itu sampai mau sekolah lagi gitu ya. Padahal dia tuh SD aja nggak tamat gitu. Jadi dia tanpa mengenal lelah dan terus semangat itu sampai akhirnya bisa menamatkan S1. Dia juga menjabat sebagai badan perwakilan desa dan menjadi tokoh masyarakat serta tokoh agama yang sangat disegani dan dihormati di wilayahnya. Dan dia yang kemudian juga mengajak perempuan-perempuan lain di daerahnya untuk
terus jangan patah semangat misalnya untuk meningkatkan pendidikannya dan juga menolak pernikahan anak. Sungguh luar biasa Teh Sri. Jadi dari 2 kisah itu saja kita bisa menambah inspirasi kita bahwa ketika sungguh-sungguh teman-teman Sapa ini mendampingi, kemudian ternyata ibu-ibu yang awalnya bahkan sekolah SD saja tidak selesai, setelah ada balai istri kemudian terinspirasi, ternyata mereka bahkan bisa sampai selesai S1 menjadi tokoh di daerahnya. Nah mungkin ini yang terakhir Teh Sri ya, tadi selain dari sisi penguatan komunitas yang sudah banyak menghasilkan perubahan, ini tadi yang menarik adalah di sisi bagaimana Sapa kemudian dan balai istri bisa mempengaruhi kebijakan daerah. Bahkan ada yang sampai level provinsi juga ikut terlibat di nasional. Nah ini yang jadi menarik itu Teh Sri, bisa sedikit diceritakan nggak apakah dalam proses advokasi itu berjalan mulus saja, kemudian mungkin yang menarik itu setelah Sapa berjuang sampai kemudian Pemda mau menyetujui ya ide-ide Sapa itu, sejauh mana sampai hari ini pengakuan dari pemerintah daerah terhadap Sapa? Apakah Sapa misalkan pernah dikasih penghargaan oleh pemerintah, atau ternyata Sapa hanya dijadikan sebagai wah ini nih mitra terbaik gitu ya, atau ada hal lain yang mungkin Teh Sri bisa ceritakan relasi antara Sapa dengan pemerintah daerah? Ya, kalau menurut saya dulu mungkin pemerintah resisten ya apabila Sapa mengeluarkan data-data misalnya mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan maupun misalnya angka kematian ibu dan anak yang tentunya datanya berbeda dengan versinya pemerintah. Oh, jadi gitu. Sapa melakukan riset juga gitu ya? Melakukan kita melakukan riset. Jadi kita percaya bahwa kalau kita melakukan advokasi itu harus memiliki data yang sangat kuat. Salah satu strategi yang dilakukan agar kita memiliki data yang sangat kuat itu adalah dengan melakukan berbagai riset, penelitian terkait dengan isu perempuan. Termasuk melakukan mengembangkan misalnya community based monitoring ya. Jadi untuk melihat sejauh mana sih implementasi dari sebuah kebijakan dampaknya dirasakan oleh kelompok perempuan terutama yang menjadi fokus Sapa. Nah kalau dilihat dari aspek lain sebenarnya dari sisi pengakuan, kalau saya ngerasa sih support pemerintah mungkin secara finansial terhadap Sapa itu masih kurang ya untuk mendukung kerja-kerja Sapa dalam menjalankan visi misinya gitu. Walaupun sebenarnya mereka pernah kemudian mensupport Sapa ya secara kelembagaan misalnya dengan mengakses dana hibah ya gitu. Tapi sebenarnya di sisi lain beberapa advokasi anggaran yang dilakukan oleh Sapa itu sudah berhasil ya. Jadi pemerintah mengalokasikan misalnya kayak anggaran untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, kayak Kabupaten Bandung kemudian membuat shelter ya, rumah aman. Tapi untuk Sapa secara organisasi memang masih minim dukungan pemerintah. Kemudian bagaimana apresiasi pemerintah terhadap kerja Sapa dan juga orang-orang di dalamnya ya. Beberapa kali memang kita mendapatkan penghargaan ya. Penghargaannya itu baik di level kabupaten, di level nasional maupun di level internasional gitu. Jadi penghargaannya itu tidak hanya bentuknya apresiasi terhadap kinerja Sapa sebagai sebuah organisasi Sapa Institute, tapi juga apresiasi terhadap kader-kader Sapa Institute secara organisasi misalnya maupun di tingkat komunitas. Jadi ada kader-kader komunitas juga yang kemudian mendapatkan penghargaan. Terus beberapa kali juga kader-kader kita di tingkat komunitas dan juga founder Sapa itu dipublish ya di beberapa media nasional dan juga media internasional profilnya. Jadi itu sih beberapa bentuk apresiasi dari pemerintah maupun masyarakat luas terhadap Sapa dan juga penggeraknya gitu. Jadi penggerak Sapa, baik penggerak Sapa Institute maupun penggerak Sapa di Balai Istri. Baik Teh Sri, sudah banyak ya tadi perubahan, kemudian sampai akhirnya Sapa yang tadinya pemerintah resisten, akhirnya ternyata pemerintah menyadari gitu ya bahwa kerja nyatanya Sapa telah memberikan banyak perubahan khususnya bagi perempuan korban kekerasan. Teh Sri, sebagai pertanyaan penutup saja Teh Sri ya. Jadi tadi Teh Sri sudah banyak bercerita ya bagaimana Sapa berjuang dari awal kemudian sampai perlahan mewujudkan mimpi-mimpinya Sapa. Nah ini sebagai pertanyaan penutup, ke depan Teh Sri kira-kira mimpi Sapa itu apa lagi Teh Sri? Mimpi Sapa yang menurut Teh Sri kayaknya ini belum tercapai gitu ya. Apa yang akan dilakukan Teh Sri sama teman-teman ke depannya itu?
Ya, kalau menurut saya sih mimpi Sapa ke depan adalah Sapa secara kelembagaan itu harus melahirkan leader-leader perempuan baru. Jadi perempuan-perempuan muda yang bertalenta, punya kemampuan, tapi mereka juga punya visi yang kuat ya untuk mendorong perubahan di tingkat perubahan pada perempuan, tidak hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat akar rumput. Kemudian yang kedua, tentu saja Sapa sebagai sebuah organisasi itu perlu memiliki strategi dan juga mengimplementasikannya ya, berbagai upaya untuk memastikan keberlanjutan organisasi. Misalnya bagaimana membangun kemandirian secara finansial ya. Yang saya kira itu masih menjadi PR-nya, bagaimana Sapa secara finansial itu mampu mandiri, tapi juga ketika Sapa secara finansial mandiri itu berkontribusi juga terhadap kemandirian di tingkat komunitas. Jadi komunitas juga memiliki kemampuan finansial yang sangat kuat untuk menjalankan aktivitas di komunitasnya, yang juga tentunya berharap berdampak terhadap kesejahteraan perempuan di komunitas Balai Istri ya, dan juga perempuan secara umum. Kemudian harapan yang terakhir ya tentunya adalah pemerintah itu memiliki komitmen yang kuat terhadap penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan juga perlindungan pemenuhan hak perempuan yang lainnya. Tapi menurut saya juga yang menjadi catatan penting adalah bahwa pemerintah tidak hanya berkomitmen terhadap organisasinya, misalnya yang memberikan layanan Sapa Institute, tapi juga terhadap orang-orang yang di dalamnya, atau dengan kata lain terhadap para perempuan pembela HAM atau para pegiat pembela HAM. Nah, ini yang kemudian menjadi fokus Sapa. Kita berharap bahwa perempuan pembela HAM yang bekerja di Sapa dan juga organisasi lainnya itu mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari negara gitu, dan juga dari masyarakat secara luas. Perlindungannya ya bisa dalam bentuk hal apa saja ya, dukungan misalnya dengan membangun mekanisme perlindungan sosial bagi para perempuan yang menjadi pegiat HAM, kemudian misalnya membangun ketahanan ekonomi bagi mereka, membangun sustainability gerakan mereka. Saya kira itu adalah mimpi yang masih belum terwujud di Sapa Institute ya, yang tentunya ya butuh dukungan semua pihak. Oke, Tesri, terima kasih. Berharap dan semoga mimpi Sapa ke depan juga bisa terwujud ya, Tesri. Dan terima kasih atas waktunya, Tesri, untuk hari ini telah berbicara banyak tentang Sapa Institute. Dan teman-teman sahabat podcast Sapa, untuk podcast saat ini kita dicukupkan sekian. Terima kasih sekali lagi buat Tesri. Semoga ke depan Sapa semakin berkembang, kemudian semakin banyak memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi perempuan korban kekerasan.